Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meila Sabila Salwa dengan NIM 08011382025097. Saya dari kelas A Prokom Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 program menggunakan C++. Yang pertama itu mengecek bilangan ganjil dan genap. Yang kedua, mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan. Dan yang ketiga, membuat program menginput bilangan dari 1 dan 10 dan hanya menampilkan bilangan yang munculnya 3 kali. Untuk program yang pertama itu program mengecek nilai ganjil dan genap dari sekumpulan bilangan. Nah, ini di sini kita menggunakan file header include iostream. Gunanya itu untuk fungsi sin, cout, line dan sebagainya. Kemudian using namespace std ini agar fungsi dan file yang kita gunakan itu dapat digunakan ya. Kemudian main ini adalah program utamanya. Untuk masuk ke dalam program kita gunakan tanda kurung kurawal ya. Setelah itu kita deklarasikan variabel menggunakan tipe data integer. Untuk variabel x itu kita menggunakan array. X di sini array 10. Berarti kita memesan 10 kamar ya untuk nilai X. Kemudian variabel I, variabel N dan variabel I. Kemudian di sini kita cout-kan, masukkan banyaknya bilangan. Di sini kita masukkan seberapa banyak bilangan yang ingin kita masukkan untuk mengecek bilangan ganjil dan genap ini. Di sini kita sin n. Banyaknya bilangan ini kita simbolkan dengan n. Kemudian barulah kita ke pernyataan perulangan menggunakan perulangan for ya. Di sini i sama dengan 1. Apakah i lebih kecil sama dengan n? Kemudian kita ke i++. Di sini kita gunakan tanda kurung kurawal lagi untuk cout bilangan ke. Bilangan ke. Di sini untuk untuk berapa bilangan yang akan kita masukkan. Untuk bilangan ini kita masukkan nilai dari i. Nilai i ya. Nanti di sini oke, nilai dari i. Kemudian barulah kita sinkan xi. Karena kita di sini pakai i. Nah, pakai nilai dari i. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke
pengecekan bilangan genap. Nah, masuk genap. Genap. Bilangan genapnya itu apa saja? Nanti akan keluar dehnya. Yaitu dengan cara for. Ini untuk mengeceknya ya. Itu for i sama dengan 1. Jika i lebih kecil sama dengan n, kita ke i plus plus. Nah, setelah ini baru kita if dari nilai xi modulo 2 sama dengan 0. Kemudian kita dari if ini kita outkan nilai dari xi. Nilai dari xi. Setelah if ini baru kita n-line kan. Out n-line. Biar lebih rapi ya kita pakai n-line. Habis n-line baru kita masuk ke pengecekan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya menggunakan pernyataan perulangan for. I sama dengan 1. Apakah i lebih kecil sama dengan n? Kita ke i plus plus. Maka ke i plus plus ya. Kemudian di sini kita menggunakan if untuk kondisi dari xi. If ini gunanya untuk xi modulo 2 sama dengan 0. Setelah itu baru kita out kan. Outnya itu nilai dari xi. Out nilai dari xi. Kita coba belum kita akhiri ya. Nah, sekarang kita coba runkan program. Apakah bisa berjalan? Kita masukkan bilangannya 6 nih. Ini 1. Ini 4. 3. Terus 8. 9. Habis itu 2. Di sini nanti bakalan keluar mana bilangan ganjil dan bilangan genap. Semoga ya. Semoga nggak salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bener tuh. Nah, ini keluar kan. Ini bilangan genapnya dan ini bilangan ganjilnya. Berarti program yang kita lakukan itu benar. Nah, gimana caranya itu gini. Di sini kan kita masukkan logikanya itu tadi kita masukkan banyak bilangan. Kemudian kita masukkan bilangannya kan. Bilangannya itu ialah variabel n. Setelah itu ulangi i sampai n. Benar kan? I sampai n. N-nya itu 6. Kemudian jika bilangan nih di sini jika bilangan dibagi 2
memiliki hasil 0, maka itu bilangan ganjil. Jika tidak, maka itu genap. Nah, setelah itu selesai di sini. Untuk pengulangan for-nya itu di sini n-nya tadi 9 6 kan? Saya masukin 6. Berarti I sama dengan 1. I sama dengan 1. Kita masuk ke I lebih besar. Berarti I-nya tadi 1, apakah 1 lebih kecil dari sama dengan 6? Jawabannya itu benar. Barulah kita ke I++. I++ itu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke I sama dengan 2. Setelah itu I-nya tadi 2. Apakah 2 kecil sama dengan 6? Jawabannya benar juga. Barulah kita program tetap jalan ya. Kalau dia benar itu lanjut ke I++. I++ I-nya tadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu kita ke I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? Itu jawabannya benar juga. Kalau benar, program tetap berjalan dan langsung ke I++. Di sini I++ 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kita langsung ke I sama dengan 4. Di sini apakah 4 lebih kecil sama dengan 6? Jawabannya juga benar. Dan program tetap berjalan ke I++. Di sini 4 ditambah 1 untuk I++ itu sama dengan 5. Untuk I sama dengan 5, apakah 5 lebih kecil sama dengan 6? Jawabannya benar. Program tetap berjalan ke I++. I++, I tadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lanjut ke I sama dengan 6 ya kita. I sama dengan 6, apakah 6 kecil sama dengan 6? Jawabannya benar. Program tetap berjalan ke I++. Ke I++, I tadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Coba sekarang kita ke I sama dengan 7. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 6? Jawabannya itu salah. Dan program pun berhenti sampai di sini. Setelah itu, dia lanjut ke bilangan genap. Nah, ini itu sama. Perulangnya itu sama kayak ini. For yang dari ini, itu sama. Kayak for yang di atas. For yang ini ya. Itu sama. Nah, di sini barulah dia berbedanya itu pakai jika ya. Jika XI-nya itu misalnya kayak bilangan yang pertamanya itu tadi kita masukin 1 nih. Apakah 1 dibagi 2 itu hasilnya 0? Itu kan enggak, kan berarti dia ganjil. Kalau terus yang begitupun selanjutnya ya sampai I-nya itu sampai bilangan ke terakhir. Sampai bilangan terakhirnya itu. Setelah itu kita untuk ganjilnya itu sama kayak yang for bilangan genap itu sama untuk for bilangan ganjil. Dan program yang kita buat ini benar. Baiklah, kita akan lanjut ke program yang kedua ya. Yang kedua itu mencari nilai KPK dan FEB dari 2 bilangan ya. Di sini kita masih menggunakan di sini kita masih menggunakan baiklah, untuk program yang kedua itu kita mencari program kedua itu untuk mencari nilai KPK dan FEB dari 2 bilangan. Di sini kita masih menggunakan include YaStream untuk file header-nya guna untuk fungsi syn, cout, line dan sebagainya. Di sini using namespace-nya itu untuk agar
fungsi dan file dapat digunakan. Kemudian ini adalah program utamanya. Kemudian untuk masuk ke dalam program kita awali dengan tanda kurung kawal. Kemudian kita deklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data integer, yaitu variabel A, variabel B, variabel I, variabel A, peta, variabel Z, std, kemudian C, X, dan Y. X dan Y. Ya. Kemudian kita masukkan nilai KPK sama dengan 0. Di sini kita out, masukkan nilai pertama. Nilai pertamanya itu kita masukkan C, kemudian sin A. Di sini nilai pertama itu kita pakai variabel A. Kemudian untuk untuk nilai kedua itu kita akan masukkan nilai kedua nilai keduanya itu kita pakai variabel B. Kemudian kurang ya. Barulah kita masuk ke pernyataan perulangan menggunakan for, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, I lebih kecil sama dengan X, I lebih kecil sama dengan B. Kemudian kita ke I plus C. Ini untuk perulangan. Ini kalau bisa tanda kurung awal. Ini kita masukkan rumus untuk mencari nilai KPK, yaitu KPK sama dengan KPK plus A. Setelah itu gunakan if KPK modulo B sama dengan 0. Kemudian kita diangkat KPK dari A dan B adalah ini nanti keluar gitu. Nah, kita masukkan KPK-nya. Untuk hasil dari ini itu kita masukkan KPK. KPK ini didapat dari rumus KPK ini. Setelah di outkan, kita break supaya program itu nggak terus berjalan. Supaya program itu berhenti ya. Setelah kita break, di sini kita menggunakan if A lebih besar daripada B. Ini untuk syarat nilai dari A dan B. Nah, untuk syarat nilai A dan B, X itu sama dengan A, Y itu sama dengan B. Di sini untuk mencari nilai X, dan ini untuk mencari nilai Y. Setelah ini kita gunakan else.
Kita ke else. Maaf, kita gunakan else. Else ini sama dengan B. B sama dengan C. B sama dengan A. B sama dengan A. B sama dengan A di sini. Ini untuk mencari nilai X dan nilai Y. Kemudian setelah kita else, kita di sini mencari nilai C. Nilai C sama dengan X modulus Y. Kemudian kita gunakan while untuk perulangan while ya, untuk nilai C. Ini kita gunakan X sama dengan Y. X sama dengan Y sama dengan C. Kemudian C itu sama dengan X modulo Y. Setelah itu baru kita fill out-kan. SPB dari A dan B adalah masukkan nilai Y. Setelah kita dapat, kita masukkan nilai Y. Jangan lupa line. Nah, setelah ini kita coba run programnya, apakah bisa. Oh, di sini, maaf, ini kurang. Di sini tanda petik. Kita coba lagi. Maka bisa, bisa ya. Di sini kan kita memerlukan dua bilangan dari soal itu, dua bilangan. Berarti kita masukkan nilai pertama itu, kita masukkan dengan nilai 10. Kita masukkan nilai 10. Yang kedua itu kita masukkan 15. Di sini setelah ini akan keluar nilai KPK dan FEB dari kedua nilai tersebut. Nah, KPK dari A dan B adalah 30. FPB dari A dan B adalah 5. Ini ya. Kemudian di sini penjelasannya kita masukkan nilai A. Setelah itu kita masukkan nilai B. Kita masukkan nilai B, tentukan nilai dari KPK tersebut. Nih, KPK-nya. Tentukan nilai KPK kan? Ya, kita masukkan rumus KPK-nya. Rumus KPK itu KPK ditambah A. Kemudian di sini jangan lupa di break agar programnya berhenti, nggak terus. Kemudian di sini if ini jika KPK mod A, jika KPK mod B tidak sama dengan 0, maka bilangan penjumlahan KPK A. Kemudian jika mod A SPB tidak sama dengan 0, maka bilangan A mod SPB. Di sini, maaf.
Nah, di sini Mas. Jika KPK-nya ini, KPK dari sini, itu dibagi dengan B itu sama dengan 0, berarti dia menghitung jumlah dari KPK. Dari KPKA ya. Dari KPKA. Begitupun sebaliknya ya. Di sini, untuk mencari SPB-nya, kita menggunakan while. Mencari while itu nilai dari C. Nah, nilai dari C berarti di sini kita masukkan X sama dengan A. Jika A sama lebih besar daripada B ya, berarti masukkan di sini nanti. Masukannya X sama dengan A. Dan nilai A itu 10. Nilai di sini Y sama dengan B. B itu 15. Apakah jika A lebih besar daripada B, maka nanti keluar nilainya kan. Di situ nilai A itu lebih kecil daripada B. Karena tidak sesuai, makanya kita ke else ini. Di else, X itu sama dengan nilai B. Nilai B itu sama dengan 15. Dan nilai A sama dengan itu nilai A 10. Nah, di sini baru benar untuk syarat nilai A itu lebih besar daripada B, berada di else. Barulah masuk ke sini. Di sini untuk mencari nilai C untuk while itu berarti di sini X-nya itu 15 kan. 15 berarti dibagi dengan 10. Barulah nanti bisa masuk ke dalam sini. Dan baru kita bisa mendapatkan nilai dari SPB A dan B. Baiklah, itu untuk program yang kedua. Kita lanjut program ketiga ya. Baiklah, untuk program yang ketiga itu kita membuat program dari kumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang hanya menampilkan bilangan yang munculnya lebih dari 3 kali. Di sini kita masih menggunakan file header include string ya, kemudian using namespace std ini untuk agar fungsinya, semua fungsi dan file dapat digunakan. Kemudian ini adalah program utamanya. Di sini untuk memulai program kita menggunakan tanda kurung kurawal ya. Kemudian deklarasikan variabelnya. Itu kita menggunakan tipe data integer. Kemudian untuk variabel data kita menggunakan array, kemudian J, X, Y, jumlah, dan TMP. Kemudian di sini kita cout-kan, masukkan jumlah bilangan. Di sini kita masukkan jumlah bilangan itu bilangan berapa yang mau kita masukkan. Misalnya 6 nih. Berarti di sini kan 6. Kemudian kita sinikan X. X ini nanti isinya, X ini kan nilai dari masukkan jumlah bilangan. Berarti bilangan ini kita simbolkan dengan Ialah 6. X ini sama dengan 6 karena kita tadi mau 6 kan. Contohnya tadi kan. Kemudian di sini for yang pertama ini kita menggunakan perulangan for ya. Itu I sama di mana I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, kemudian ke I plus. Ini di sini kemudian kita cout-kan, masukkan bilangan ke. Nah, nanti kan kita tadi untuk masukkan jumlah bilangan kan tadi kita mau masukkan 6. Berarti nanti masukkan bilangan ke ini, bilangan pertama sampai bilangan ke-6 itu mau kita masukkan berapa itu terserah di kita ya. Kemudian
dilambangkan dengan I. Dan kemudian di sini ialah pin data I ini untuk memasukkan nilai data I. Kemudian for ini kita gunakan lagi untuk melakukan perulangan. Dua for ini untuk melakukan perulangan lagi ya. Oke, kemudian jika ini kita menggunakan pernyataan if. Jika data if-nya itu jika data I lebih besar daripada data J itu menjadi itu maka data I sama dengan data J sama dengan TMP. Untuk I sama dengan 1 hingga X, lakukan I plus plus. Kemudian jumlah sama dengan 0. Kita masukkan jumlahnya itu 0. Kemudian ini untuk J sama dengan 1 hingga X, lakukan J plus plus. Jika data I sama dengan data J, maka jumlah minimum. Jika data I sama dengan data I dikurang 1, maka cetak data jika data I sama dengan data I kurang 1, kemudian jika jumlah sama dengan 3, itu kita cetak data I-nya. Di sini kita coba run programnya. Apakah bisa di-run? Ya, ini programnya ya. Kita tadi mau masukkan 6 kan, berarti kita di sini kita buat 6 itu sama dengan masukkan bilangan ke 1. Karena kita mau 6 berarti ini nanti ada 6 bilangan. Kita tulis 1, 2, 3, 5 dan 4 itu nanti ada outputnya karena ya di pertanyaan untuk membuat program ini tidak diminta untuk mengeluarkan output karena tidak keluar 3 kali bilangan yang munculnya itu 3 kali itu nggak ada kan. Jadi tidak ada output untuk program ini. Oke. Di sini logikanya itu untuk for ini ya. Berarti kita masukkan I sama dengan 1 nih. I sama dengan 1. Kemudian kita ke I-nya tadi 1 kan, berarti 1 lebih kecil sama dengan daripada X. X-nya tadi 6. Ini kita masukkannya. Tadi kita mintanya 6. X sama dengan 6. Berarti X-nya 6 ya. Kemudian kita ke I plus plus. I plus plus itu sama dengan 1 ditambah 1. Karena I-nya tadi 1. Berarti sama dengan 2. Nah, ini kan benar nih. 1 lebih kecil sama dengan 6 itu benar. Itu berarti masih jalan programnya. Kemudian kita ke I sama dengan 2. Berarti 2 lebih kecil daripada sama dengan 6 itu benar. Dan programnya tetap berulang ke I plus plus. I plus plus itu I-nya tadi 2 plus 1. Gimana 3 ya. Ini masih berjalan programnya karena 2 lebih kecil daripada 6 itu benar. Berarti kita ke I sama dengan 3. I sama dengan 3 itu berarti 3 lebih kecil daripada sama dengan 6 itu juga benar. Dan program tetap berjalan terus
ke I++, 3 ditambah 1 ya, itu sama dengan 4. Kemudian kita ke I sama dengan 4, berarti ini 4 lebih kecil sama dengan 6 itu benar juga. Benar. Kemudian kita ya tetap jalan programnya ke I++. 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Kemudian I sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 6? Itu benar. Dan program tetap berjalan dan ke I++, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sama dengan 6. Kemudian I sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 6? Itu benar. Benar ya. Tapi program tetap jalan ke I++. I++ berarti 6 ditambah 1 ya, sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Karena 6 lebih kecil sama dengan 6 ini benar, program tetap berjalan. Kemudian kita ke I sama dengan 7. Karena itu tadi 6 tambah 1 7 ya. I sama dengan 7. Apakah 7 lebih kecil dan sama dengan 6? Itu salah. Dan programnya berhenti sampai di sini. Dia lanjut ke for yang kedua ini. Di sini juga sama. Berulang kali seperti ini. Di sini juga. Sampai selesai. Dan outputnya tadi sudah kita keluarkan. Baiklah. Itu saja yang bisa itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini saya sudah menjelaskan 3 program. Di mana yang pertama itu mencari bilangan ganjil, mengecek bilangan ganjil dan genap. Yang kedua itu mencari nilai KPK dan SCB. Dan yang ketiga membuat program. Yang ketiga ini membuat program dari kumpulan input bilangan 1 sampai 10 ya. Yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Untuk outputnya ya. Mungkin itu saja yang kita dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Apabila ada salah-salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf kepada Allah. Ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan program dari saya menggunakan C++. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada usaha manapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.